Saya akui bahwa pertanyaan ini paling berbahaya. Apakah perlu untuk mengasingkan dan menangkap Jokowi? Sebelum saya lanjutkan, saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase struktural yang dilakukan oleh pemerintah kepada presiden. Mereka ini hebat mendesain ini. Saya ini bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan. Sudah nggak tahan supaya anaknya naik. Boleh saya menduga seperti itu. Memang seperti itu ada ide intinya. Andai analisis Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio benar, maka Prabowo tidak sedang memimpin sebuah negara. Ia sedang memimpin sebuah benteng yang dikepung dari dalam. Setiap menteri di kabinet raksasanya, setiap direktur jenderal, setiap kepala negara kini harus dilihat dengan tatapan penuh curiga. Siapa kawan dan siapa lawan. Perintah yang ia keluarkan bisa saja dibelokkan ke tingkat implementasi yang justru berbeda dengan narasi besar yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Anggaran yang ia setujui bisa saja ditahan dengan dalih birokrasi. Kebijakan yang ia rancang untuk menyejahterakan rakyat bisa diubah menjadi senjata yang justru menikam dirinya sendiri. Inilah implikasi pertama yang paling mengerikan, yakni kelumpuhan pemerintahan Presiden Prabowo. Prabowo, seorang pemimpin yang dikenal dengan gaya kepemimpinan komando yang sangat tegas, kini harus beroperasi di medan perang yang tak terlihat. Musuhnya bukan oposisi yang berteriak di parlemen, melainkan para pejabat loyal yang berwajah ganda yang tersenyum di depannya namun menggerogoti fondasi kekuasaannya saat ia berbalik badan. Keputusan Presiden Prabowo akan menjadi lambat, program unggulannya akan mandek dan janji kampanye sulit untuk direalisasikan. Bukan karena kekurangan visi, tetapi karena dieksekusi oleh birokrasi yang telah dirasuki oleh virus pengkhianatan. Dengan apa? Ya kita ngajak demo ke presiden. Masa udah tahu seperti itu masih mempertahankan menteri-menteri yang seperti itu? Seperti yang Bu Rocky bilang. Iya dong. Kita sudah memperingatkan seperti ini, Bu Rocky semuanya mengingatkan. Jelas. Dan buktinya usaha yang seperti itu sudah ada. Kemudian sudah dihianati dengan sistematis seperti ini. Masih tetap. Aneh dong. Untuk melawan ini, Presiden Prabowo terpaksa harus membentuk kabinet atau pemerintahan bayangan. Sebuah lingkaran inti yang sangat kecil terdiri dari orang-orang yang loyalitasnya sudah teruji melampaui segala keraguan. Dan teman-teman, kalau teman-teman jujur melihat apa isi dari pemerintahan atau kabinet Presiden Prabowo saat ini, justru pemerintahan bayangan kecil itulah yang menjadi dominan dalam pemerintahannya. Di sana ada Mayor Teddy, ada Pak Safri Samsudin, dan beberapa orang yang sudah menjadi orang kepercayaan Presiden Prabowo. Tim inilah yang bekerja secara senyap untuk memverifikasi setiap informasi, mengaudit setiap kebijakan, dan melacak setiap aliran dana yang mencurigakan. Nah, disinilah mengapa Presiden Prabowo kemudian membentuk Danantara, agar lalu lintas keuangan dalam pemerintahannya itu bisa dikontrol dan dikendalikan oleh Pak Prabowo sendiri. Jika tidak, ini akan sia-sia teman-teman. Namun ini adalah solusi jangka pendek yang tidak efisien. Kita harus jujur itu. Negara sebesar Indonesia tidak bisa dijalankan oleh segelintir orang itu. Implikasi kedua adalah erosi kepercayaan yang masif. Jaringan penyabot ini tidak hanya bekerja di dalam birokrasi, tetapi juga di ruang publik. Setiap kegagalan pemerintahan Prabowo, sekecil apapun itu, akan diperkuat dan dijum besar-besar oleh para buzzer dan media terafiliasi hingga menjadi sebuah persepsi ketidakmampuan total dari Presiden Prabowo. Rakyat yang awalnya menaruh harapan besar, yang sebagian besar memilih Presiden Prabowo pada Pilpres kemarin, berlahan mulai ragu. Kepercayaan adalah mata uang paling berharga bagi seorang pemimpin sekelas presiden. Jika kepercayaan itu runtuh, maka hancurlah seluruh fondasi kabinet pemerintahan Prabowo.
Implikasi ketiga adalah dilema reshuffle kabinet. Dan menurut saya itulah yang terjadi saat ini. Desakan untuk reshuffle kabinet dari akademisi, dari aktivis itu sudah menggema bahkan sejak awal pemerintahan Prabowo. Tapi tidak pernah dieksekusi oleh Pak Prabowo itu sendiri. Tindakan logis pertama adalah melakukan pembersihan. Namun siapa yang harus disingkirkan? Kabinet Prabowo adalah hasil kompromi politik yang rumit khususnya dengan Presiden Jokowi dalam memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 kemarin. Kita harus akui itu. Mencopot menteri dari partai tertentu, misalnya dari Golkar atau PAN, atau dari PSI, justru memicu keluarnya seluruh partai tersebut dari koalisi, menghancurkan mayoritas di parlemen dan membuka pintu bagi proses pemakzulan. Katakanlah seperti itu. Maka salah langkah sedikit saja bisa mengubah krisis internal menjadi perang politik yang terbuka. Mempertahankan para penyabot di dalam sama bahayanya dengan membuang mereka keluar. Nah, di tengah pusaran pengkhianatan ini, sebuah pertanyaan tabu yang mungkin takut untuk dipertanyakan namun tak terhindarkan muncul di benak lingkaran ini. Siapakah dalang di balik ini semua? Sebuah operasi sabotase yang begitu terstruktur, canggih dan berani tidak mungkin digerakkan hanya oleh segelintir birokrat yang punya kekuatan kecil. Pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Secara tak terelakkan kecurigaan akan mengarah pada kekuatan rejim sebelumnya. Dan figur sentralnya adalah Presiden Joko Widodo. Logika politik kejam akan berbisik. Mungkinkah Jokowi, sang mentor yang membantu Prabowo meraih kursi kepresidenan, kini menjadi dalang di balik upaya pelengserannya? Jadi teman-teman, ini adalah analisis logis jika apa yang disampaikan oleh Jenderal Gatot Nurmantio itu benar. Jika demikian, maka kita bisa menemukan motif di balik penyabotasean atau yang disebut oleh Jenderal Gatot sabotase struktural ini. Motifnya itu bisa beragam. Itu untuk memastikan legasi dari presiden sebelumnya tidak terganggu, melindungi jejaring kekuasaannya atau bahkan membuka jalan bagi keluarganya, khususnya bagi anaknya untuk kembali berkuasa di pemilu berikutnya pada tahun 2029 nanti. Disinilah kita tiba pada pertanyaan yang paling berbahaya. Saya akui bahwa pertanyaan ini paling berbahaya. Apakah perlu untuk mengasingkan dan menangkap Jokowi? Jawabannya harus dianalisis bukan dari kacamata hukum semata, melainkan dari kalkulasi politik dan dampak bagi keutuhan bangsa. Dan jika teman-teman menonton video saya sebelumnya, banyak sekali teman-teman itu yang berkomentar untuk segera mengasingkan, mengeksekusi, bahkan untuk menangkap Presiden Jokowi. Itulah makanya saya mencoba untuk mengajukan pertanyaan ini disertai dengan analisis yang akan saya jawab ini. Jadi secara hukum penangkapan hanya bisa dibenarkan jika ada bukti yang tak terbantahkan. Bukti level 1 lah yang secara langsung mengaitkan Jokowi dengan perintah atau pendanaan operasi sabotase seperti yang disampaikan oleh Jenderal Gatot. Tanpa bukti sekuat itu, tindakan tersebut adalah kejaliman politik murni. Sekali lagi ini justru akan menjadi kejaliman yang tak berdasar bagi Presiden Jokowi. Namun, andai saja bukti itu ada, kalkulasi politiknya tetap menghadirkan skenario yang justru menghadirkan mimpi buruk. Menangkap Jokowi bukanlah sekadar tindakan penegakan hukum terhadap seorang warga negara. Itu adalah tindakan yang akan meledakkan bom nuklir politik di jantung Indonesia. Jika Jokowi ditangkap oleh Presiden Prabowo, maka pasti yang pertama itu akan terjadi perang saudara atau perang saudara politik. Kedua, runtuhnya koalisi dan pemerintahan. Mayoritas partai di kabinet Prabowo adalah warisan dari koalisi Jokowi. Penangkapan sang patron atau penangkapan Jokowi akan serta-merta membuat koalisi ini pecah berkeping-keping. Prabowo akan kehilangan dukungan mayoritas di DPR, pemerintahannya akan lumpuh total dan proses pemakzulan terhadap dirinya menjadi sangat mudah untuk dilakukan.
Yang ketiga, krisis ekonomi dan kepercayaan internasional. Kekacauan politik berskala masif akan membuat investor lari tunggang langgang dari Indonesia di tengah kondisi ekonomi kita yang lagi tidak stabil. Rupiah akan anjlok, pasar saham akan rontok, dan ekonomi yang sedang mencoba pulih ini akan kembali terperosok ke dalam krisis yang mengerikan. Di mata dunia, Indonesia akan dicap sebagai republik pisang yang tidak stabil, di mana suksesi kekuasaan berakhir dengan perburuan dan penangkapan terhadap para pendahulunya. Ini sangat berbahaya, teman-teman. Memang saya sadar tidak mungkin begitu cepat. Ada tahapan-tahapannya karena struktural ini yang saya katakan sabotase struktural itu berlapis, mulai daripada menteri, deputinya sampai ke bawah. Karena yang menentukan deputi kementerian kan TPA, tim penilaian akhir, yaitu ada BIN, kemudian dipimpin Wapres, kemudian waktu itu kementerian terkait terus dihapuskan. Jadi cukup BIN aja Pak, itu dia saya dengar 5 Pak, udah nggak bisa dicari lagi, udah geser. Jadi orang mereka semuanya sudah masuk. Inilah yang saya katakan di hari ulang tahun kelima ini, kalau kita ingin reuni Indonesia ke depan, kita selamatkan sama-sama Indonesia. Dengan demikian, meskipun secara emosional atau bahkan secara hukum, jika ada bukti tindakan itu terasa perlu, secara strategis menangkap Jokowi adalah sebuah langkah bunuh diri dalam politik yang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo. Itu adalah langkah yang justru akan memenuhi tujuan utama para penyabot, yakni menciptakan kekacauan total dan meruntuhkan pemerintahan Prabowo. Jalan keluar yang paling mungkin bagi Pak Prabowo bukanlah konfrontasi langsung yang eksplosif, melainkan mungkin sebuah operasi senyap tandingan. Ia harus bergerak seperti seorang ahli bedah, bukan tukang jagal, mengisolasi jaringan penyabot satu persatu, memotong sumber logistik dan pendanaan mereka, mengganti pejabat-pejabat di posisi-posisi kunci secara bertahap tanpa menimbulkan guncangan besar dan membangun loyalitas baru yang solid di sekelilingnya. Dan kalau menurut saya justru hal ini sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo tidak ingin menjauh dari musuh. Presiden Prabowo justru mendekati musuh, mempelajari taktik mereka sambil mempelajari gerak-gerik dan manuver yang mereka mainkan. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo sudah menjauh dari musuh dan secara tegas menyatakan perang terbuka, justru itulah yang akan sangat berbahaya. Perang Prabowo, jika analisis Gatot ini benar, adalah perang sunyi. Perang yang tidak dimenangkan dengan menangkap satu persatu para penyabotase itu, melainkan dengan merebut kembali satu persatu papan catur kekuasaan yang telah mereka dapatkan selama ini. Menangkap Jokowi mungkin itu terasa memuaskan, tapi itu bukanlah solusi. Justru akan melahirkan disintegrasi bangsa dan akan melahirkan polarisasi besar-besaran yang akan memudahkan antek-antek asing untuk menghancurkan Presiden Prabowo. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 1998 atau seperti yang terjadi pada tahun 1965. Kita berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Jenderal Gatot ini tidak benar. Kita berharap bahwa di tengah situasi ekonomi geopolitik yang tidak stabil ini, para elit politik kita yang selama ini saling gontok-gontokan bisa bersatu membangun rekonsiliasi demi Indonesia Emas tahun 2045 nanti.